Wanita yang usianya hampir menyentuh kepala 4 sedang duduk di balkon kecil apartemennya. Matanya menatap ke kejauhan melewati gedung-gedung yang rapat menuju secuil pemandangan laut Mediterania yang berkilauan di bawah cahaya bulan. Di tangannya, ia memegang sebuah syal tua berbahan wol, warnanya sudah sedikit pudar namun polanya masih indah. Syal itu bukan sekadar kain, itu adalah arsip keluarganya. Neneknya yang menenunnya, ibunya yang mewariskannya, dan kini ia yang menjaganya. Setiap helai benangnya seolah menyimpan cerita tentang pernikahan, kelahiran, dan perpisahan. Syal itu adalah rumah portabelnya, pengingat bahwa sebelum ada reruntuhan, ada cinta yang membangun segalanya. Namun, kedamaian adalah barang mewah yang terlalu mahal untuk Gaza. Tanpa aba-aba, tanpa peringatan, langit terbelah. Suara siulan yang mengerikan merobek keheningan diikuti oleh ledakan yang memekakan telinga. Gedung di seberang jalan tempatnya tinggal meledak menjadi bola api raksasa, menerangi malam dengan cahaya oranye yang mengerikan. Lantai di bawah kakinya bergetar hebat seolah bumi ikut menjerit. Kaca jendela apartemennya pecah berkeping-keping menghujani lantai dengan serpihan tajam. Tawa anak-anak di gang tadi digantikan oleh jeritan panik dan tangisan yang menyayat hati. Malam yang tenang dalam sekejap berubah menjadi panggung neraka. Sirene meraung, listrik padam, dan kegelapan total menyelimuti kota hanya diselingi oleh kilatan api dari bom-bom berikutnya yang menghantam tanpa ampun. Bau mesiu yang tajam menusuk hidung bercampur dengan bau debu dari beton yang hancur. Laila terlempar ke belakang, kepalanya terbentur dinding. Untuk sesaat dunia senyap. Kemudian suara-suara itu kembali lebih keras, lebih dekat. Ia tahu ia harus lari. Rumahnya, tempat kenangan keluarganya, terkubur bersama suaminya setahun lalu. Kini tak lebih dari sekadar jebakan maut. Dengan napas tersengal, ia merangkak keluar hanya membawa syal ibunya yang ia genggam erat. Seolah itu adalah satu-satunya sauh di tengah badai. Ia berlari menembus lorong-lorong sempit yang kini dipenuhi puing dan debu. Di sekelilingnya pemandangan apokaliptik terhampar. Orang-orang berlarian tanpa arah, sebagian menggendong anak-anak mereka yang menangis, sebagian lain hanya membawa tubuh mereka yang berlumur debu dan darah. Matanya menatap kosong ke arah kobaran api di kejauhan. Ya Allah, bisiknya lirih, sebuah doa yang lebih terasa seperti pertanyaan putus asa. Gaza sekali lagi terbakar dan kali ini rasanya api itu ingin melahap habis sisa-sisa harapan terakhir. Ribuan kilometer jauhnya di sebuah bunker komando yang dingin dan steril di bawah tanah Tel Aviv, Jenderal Levy menatap deretan layar monitor dengan wajah tanpa ekspresi. Titik-titik merah yang berkedip di peta digital Gaza menandakan target yang berhasil dihantam. Seorang perwira muda memberikan laporan dengan suara datar. Serangan udara berhasil melumpuhkan beberapa titik pertahanan jenderal. Namun, perlawanan di darat masih kuat. Laporan intelijen menyebutkan warga sipil menolak untuk mengungsi. Mereka memilih bertahan. Levy terdiam, jemarinya mengetuk meja baja dengan ritme yang gelisah. Sebagai seorang prajurit, perintah adalah kitab sucinya, efisiensi adalah dewanya. Namun, belakangan ini ada suara kecil di relung hatinya yang terus mengganggunya. Suara itu bertanya, apakah menghancurkan segalanya benar-benar satu-satunya jalan menuju kemenangan? Apakah setiap titik merah di peta itu tidak mewakili sebuah keluarga, sebuah kehidupan, sebuah cerita yang kini musnah? Sebelum keraguan itu sempat tumbuh lebih besar, telepon merah di mejanya berdering nyaring memecah keheningan. Di ujung sana, suara serak dan penuh tekanan dari Perdana Menteri Benjamin Netanyahu terdengar. Levy, jangan berhenti, jangan beri mereka ruang untuk bernapas. Dunia harus melihat kekuatan Israel. Kita tidak akan pernah menyerah pada teror. Kita harus menunjukkan bahwa setiap serangan akan dibalas 10 kali lipat. Netanyahu tidak bertanya, ia memerintah. Baginya, perang ini bukan lagi sekadar operasi militer, ini adalah panggung politik untuk mempertahankan kekuasaannya yang semakin goyah. Levy menghela napas panjang, sebuah gestur kelelahan yang tak akan pernah ia tunjukkan di depan bawahannya.
Ia menutup telepon lalu kembali menatap peta Gaza yang kini tampak seperti luka menganga yang dipenuhi darah. Bendera putih, simbol penyerahan, belum akan berkibar di sini. Hanya ada api, hanya ada darah, dan hanya ada perintah yang harus dilaksanakan, tak peduli seberapa besar nuraninya menjerit. Di saat yang sama, di jalanan Gaza yang porak-poranda, Michael Harris, seorang jurnalis kawakan asal Inggris, mengangkat kameranya. Ia bukan lagi seorang pemuda idealis yang baru pertama kali melihat perang. Matanya telah merekam kengerian di Bosnia, di Irak, di Suriah, tapi Gaza menurutnya adalah sesuatu yang berbeda. Ini adalah neraka dengan kepadatan tertinggi di dunia. Lensanya menangkap setiap fragmen tragedi. Seorang anak laki-laki kecil menangis sambil memanggil nama ibunya di tengah reruntuhan. Para relawan medis berlari zigzag menghindari kemungkinan serangan susulan sambil menggotong tandu darurat. Seorang lelaki tua duduk termangu di atas puing-puing rumahnya menatap kosong ke depan. Ini bukan sekadar perang, gumamnya dalam bahasa Inggris pada dirinya sendiri. Ini adalah penghapusan sistematis terhadap harapan. Tam-tatam, ia tahu rekamannya akan mengguncang dunia setidaknya untuk sesaat sebelum perhatian dunia beralih ke berita lain. Tapi ia juga sadar betul di Gaza kartu pers bukanlah jubah pelindung. Drone yang berdengung di atas kepala tidak membedakan antara jurnalis, pejuang, atau warga sipil. Di mata mesin pembunuh itu, semua yang bergerak di bawah adalah target potensial. Setiap rekaman yang ia buat adalah pertaruhan nyawa, sebuah tawar-menawar dengan kematian. Setelah berlari tanpa henti, Laila akhirnya tiba di sebuah sekolah tua milik PBB yang kini disulap menjadi tempat penampungan darurat. Ruangan kelas yang sempit dan pengap itu kini dijejali ratusan keluarga. Bau keringat, debu, darah, dan ketakutan bercampur menjadi satu aroma yang menyesakkan dada. Seorang perawat muda dengan wajah lelah menghampirinya. "Kau sendirian?" tanyanya lembut. Laila hanya mampu mengangguk. "Keluargaku sudah pergi." Suaranya nyaris tak terdengar, tercekat di tenggorokan. Perawat itu menatapnya dengan tatapan iba yang mendalam, tatapan yang sudah terlalu sering ia berikan dalam beberapa hari terakhir. Ia memberikan segelas air. Laila meneguknya perlahan, air itu terasa seperti debu di lidahnya. Pikirannya tidak bisa tenang. Ia tahu tempat ini bukan benteng perlindungan, ini hanyalah tempat penundaan eksekusi. Jika bom pintar berikutnya salah sasaran atau mungkin sengaja disasarkan, pikirnya getir, kami semua di sini akan menjadi statistik korban sipil berikutnya. Di gedung PBB di New York, di mana perang lebih sering dibicarakan dalam istilah resolusi dan veto, Ratna Wibisono, seorang diplomat muda Indonesia, berdiri terpaku menatap layar besar yang menayangkan siaran langsung dari Gaza. Rekaman Michael Harris diputar tanpa sensor. Tangan Ratna mengepal erat hingga buku-buku jarinya memutih. Matanya berkaca-kaca melihat pemandangan yang sama yang baru saja dialami Laila. Berapa lama lagi dunia akan membiarkan pembantaian ini terjadi? Tanyanya pada seorang koleganya dari negara sahabat, suaranya bergetar karena amarah dan frustrasi. Sebagai diplomat dari negara yang tidak memiliki hak veto, Ratna sadar kekuatannya terbatas. Suaranya seringkali tenggelam dalam riuh perdebatan para adidaya, namun tekadnya sekeras baja, ia tidak akan diam. Ia percaya bahwa suara kebenaran sekecil apapun memiliki resonansinya sendiri. Suara itu mungkin tidak bisa menghentikan bom malam ini, tetapi ia berharap suara itu akan menabur benih rasa malu di hati mereka yang memiliki kekuatan untuk bertindak namun memilih diam. Malam semakin larut di Gaza. Suara pesawat tempur masih bergaung seperti nyanyian kematian. Di penampungan, Laila mencoba memejamkan mata, tetapi setiap kali ia melakukannya, bayangan wajah keluarganya muncul. Wajah suaminya yang tersenyum, wajah ayahnya yang hilang di bawah reruntuhan, wajah adiknya yang tak pernah kembali dari pasar. Ia menggenggam syal ibunya lebih erat. Kain itu terasa hangat, seolah ibunya sedang memeluknya, membisikkan kata-kata kekuatan. "Aku tidak akan menyerah," bisiknya pada kegelapan. "Gaza tidak akan menyerah." Di luar, langit Gaza tetap memerah karena api. Namun di tengah segala kegelapan dan keputusasaan itu, ada sesuatu yang tak bisa dihancurkan oleh bom, keyakinan.
Keyakinan bahwa suatu saat fajar akan merekah dan sejarah akan berpihak pada mereka yang bertahan dengan kepala tegak di atas tanah mereka sendiri. Di sebuah markas tersembunyi di pinggiran Jakarta, jauh dari sorotan media dan hiruk-pikuk politik, suasana terasa tegang dan penuh disiplin. Pasukan dengan seragam loreng dan baret merah khas berkumpul dalam formasi sempurna. Mereka bukan pasukan biasa, mereka adalah komando pasukan khusus Kopassus, satuan elit yang namanya telah lama menjadi legenda di kalangan militer dunia, dibisikkan dengan campuran rasa hormat dan gentar. Komandan mereka, Kolonel Arya Pratama, berdiri tegak di depan barisan. Wajahnya keras, dipahat oleh latihan berat dan pengalaman di berbagai medan operasi. Matanya setajam elang memindai setiap prajuritnya. Dunia sedang terbakar, kata Arya, suaranya dalam dan berat menggema di ruangan yang sunyi. Dan sekali lagi, nama kita disebut dalam bisikan. Misi kita kali ini berbeda. Kita tidak datang untuk mencari sorotan, kita tidak datang untuk berperang. Kita hadir karena satu alasan, kehormatan bangsa dan panggilan kemanusiaan. Para prajurit mengangguk serentak tanpa suara. Mereka mengerti, bagi mereka setiap misi adalah sumpah, bukan hanya soal menang atau kalah, tetapi tentang menjaga marwah Indonesia di mata dunia. Kisah Kopassus memang sudah lama menjadi bagian dari folklore militer global. Operasi pembebasan Sandera Woyla di Bangkok pada tahun 1981 yang presisi dan berani, hingga operasi-operasi senyap di belantara konflik yang tak pernah terungkap sepenuhnya ke publik. Baret merah mereka bukan sekadar hiasan, itu adalah simbol keberanian yang telah diuji di medan paling sulit, di mana batas antara hidup dan mati setipis benang. Dan kini, ketika Gaza kembali menjadi sorotan dunia, nama itu sekali lagi muncul, bukan dalam pernyataan resmi, melainkan dalam bentuk rumor yang menyebar cepat di lorong-lorong pengungsian dan ruang-ruang intelijen. Dunia bertanya-tanya apakah benar hantu-hantu dari Khatulistiwa itu kini berjalan di antara reruntuhan Gaza. Di Gaza sendiri, rumor itu menyebar dari mulut ke mulut menjadi secercah harapan di tengah keputusasaan. Warga berbisik tentang adanya pasukan asing berpostur tegap yang bergerak di malam hari, mendampingi para relawan medis membuka jalur logistik yang sebelumnya diblokade. Mereka bergerak tanpa suara, disiplin mereka sempurna, dan kemampuan mereka untuk menembus wilayah berbahaya tanpa terdeteksi sungguh di luar nalar. Apakah itu Kopassus? Tanya seorang pria tua kepada Laila saat mereka berdesakan di sebuah lorong sempit untuk menghindari pantauan drone. Laila tidak bisa menjawab dengan pasti, ia belum pernah melihat mereka secara langsung. Tapi mendengar nama itu saja sudah cukup untuk menyalakan kembali api kecil di hatinya. Jika benar para prajurit elit dari negeri sahabat yang jauh itu datang membawa keberanian mereka, mungkin neraka ini masih memiliki jalan keluar. Sementara itu, di ruang kendali militer Israel, Jenderal Levy menerima laporan yang membuatnya mengerutkan kening. Analis intelijennya melaporkan adanya pergerakan anomali di dekat salah satu jalur evakuasi. Orang-orang ini bergerak dengan formasi taktis jenderal. Mereka mampu menghindari sensor panas dan lolos dari pantauan drone kami berulang kali. Mereka bukan warga sipil biasa dan mereka juga tidak bergerak seperti pejuang lokal, lapor seorang operator sambil menunjuk rekaman thermal yang buram di layar. Siapa mereka? Tanya Levy dengan nada tajam. Kami belum bisa memastikan, tapi rumor di lapangan menyebut nama Kopassus. Levy terdiam. Ia sangat mengenal reputasi satuan itu. Mereka adalah ahli dalam perang non-konvensional, perang psikologis. Kehadiran mereka, bahkan jika hanya dalam bentuk rumor, bisa mengubah dinamika pertempuran secara drastis. Itu akan memberikan suntikan moral yang luar biasa bagi warga Gaza dan membuat pasukannya berpikir dua kali sebelum melakukan gerakan gegabah. Michael Harris dengan insting jurnalistiknya yang tajam juga menangkap desas-desus itu. Malam itu, di bawah cahaya redup dari lampu darurat, ia menulis di buku catatan kecilnya. Kopassus, sebuah nama yang berat. Aku pernah mendengar cerita tentang kehebatan mereka dalam operasi senyap. Jika benar mereka ada di sini, ini akan menjadi berita yang mengubah segalanya.
Tapi pertanyaannya adalah mengapa mereka memilih Gaza dan bagaimana mungkin Indonesia, sebuah negara yang selalu mengedepankan diplomasi, terlibat secara langsung di sini. Pertanyaan-pertanyaan itu berputar di kepalanya jika rumor ini terbukti benar. Laporannya akan mengguncang redaksi di London, New York hingga Tokyo dan menyeret konflik ini ke level geopolitik yang jauh lebih rumit. Di markas PBB, Ratna Wibisono juga menerima kabar serupa melalui jalur diplomatik informal. Ada isu kuat Kopassus berada di Gaza, bisik seorang kolega dari negara non-blok kepadanya. Ratna menahan napas. Ia tahu betul berita ini adalah pedang bermata dua. Di satu sisi, kehadiran Kopassus bisa memperkuat citra Indonesia sebagai pembela kemanusiaan yang berani. Di sisi lain, itu bisa memicu krisis diplomatik besar dan tuduhan intervensi militer. Namun, Ratna hanya menjawab pelan dengan keyakinan yang terpancar di matanya. Jika itu benar, semoga itu berarti harapan baru bagi rakyat Gaza, karena dunia sudah terlalu lama tuli dan buta. Di tempat lain, di sebuah ruangan kecil yang minim cahaya di Gaza, Kolonel Arya sedang memberikan pengarahan kepada tim intinya. Ia menunjuk titik-titik di peta Gaza yang sudah usang. Di sini jalur evakuasi utama, di sini posko medis yang sering menjadi target, dan di sini pusat koordinasi relawan. Prioritas kita adalah melindungi 3 titik ini. Kita tidak di sini untuk mencari perang. Kita di sini untuk membawa pesan bahwa masih ada bangsa di dunia ini yang berani berdiri bersama mereka yang tertindas bukan dengan kata-kata tapi dengan perbuatan. Seorang prajurit muda yang paling junior di tim mengangkat tangan. Komandan, bagaimana jika kita berhadapan langsung dengan pasukan Israel? Arya terdiam sejenak menatap mata prajurit muda itu dalam-dalam. Lalu ia menjawab dengan suara yang tegas dan tenang, kita hadapi dengan kepala tegak, bukan untuk mencari mati, tapi untuk membuktikan pada dunia bahwa kekejaman selalu memiliki batas, dan batas itu adalah kita. Malam itu, Laila untuk pertama kalinya melihat sosok-sosok misterius itu dari kejauhan. Mereka datang dalam senyap, membantu membongkar muatan logistik, membentuk perimeter tak terlihat di sekitar relawan medis, dan memberikan isyarat tangan kepada warga sipil untuk menunjukkan jalur aman. Tidak ada bendera, tidak ada lencana negara di seragam gelap mereka. Tapi cara mereka bergerak, cara mereka berkomunikasi tanpa suara, dan tatapan mata mereka yang waspada, semua itu berteriak, mereka bukan pasukan biasa. Laila berbisik dalam hatinya dengan penuh keyakinan, jika benar mereka adalah Kopassus, mungkin doa-doa kami akhirnya mulai dijawab. Di ruang rapat darurat di Tel Aviv, Netanyahu mendengar laporan intelijen terbaru. Ada indikasi kuat keterlibatan Kopassus di Gaza, Tuan Perdana Menteri. Netanyahu membeku sejenak lalu matanya menatap tajam ke arah para pejabat militer dan intelijen di sekelilingnya. Indonesia, mereka berani mengirim pasukan elit mereka ke halaman belakang kita. Ini bisa menjadi krisis internasional, serunya. Salah satu penasihat politiknya mencoba menenangkan. Belum ada bukti resmi, Tuan. Hanya rumor dan laporan intelijen yang belum terverifikasi. Netanyahu menunduk, suaranya kini rendah namun penuh tekanan. Dalam perang informasi, rumor seperti ini bisa menjadi lebih berbahaya daripada 1000 tentara. Cari tahu kebenarannya. Segera. Di sebuah lorong gelap, Kolonel Arya berdiri tegak bersama pasukannya. Mereka baru saja berhasil memandu beberapa keluarga sipil melewati area berbahaya menuju tempat yang relatif aman. Ia menghela napas panjang menatap langit Gaza yang masih memerah oleh api. Sejarah akan mencatat malam ini, katanya dalam hati. Bukan karena perang dan kehancuran, tapi karena di tengah kegelapan paling pekat sekalipun masih ada yang berani menyalakan lilin. Dan di tengah keheningan sesaat itu, suara dentuman bom kembali terdengar di kejauhan, menjadi pengingat kejam bahwa misi mereka yang sunyi baru saja dimulai. Di sebuah ruang bawah tanah di Tel Aviv, lampu
neon yang dingin memantulkan kilau di atas meja rapat yang besar. Dinding beton yang tebal meredam suara dunia luar namun tak mampu meredam badai yang berkecamuk di dalam ruangan itu. Di ujung meja duduk Benjamin Netanyahu. Wajahnya tegang, matanya yang tajam kini dihiasi bayangan kelelahan. Tumpukan laporan intelijen dan analisis politik menumpuk di depannya, namun pikirannya tertuju pada satu hal, narasi. Bagaimana mungkin dunia mulai percaya bahwa kita kalah dalam perang narasi? Gumamnya dengan nada kesal pada dirinya sendiri. Jenderal Levy masuk membawa sebuah map tebal berisi laporan terbaru. Ia memberi hormat singkat lalu meletakkan dokumen itu di meja. Perdana Menteri pasukan kita terus menekan perlawanan di lapangan. Namun, ada isu baru yang berkembang sangat cepat dan merusak citra kita. Isu tentang bendera putih. Netanyahu menoleh tajam, matanya menyipit. Bendera putih, omong kosong apalagi ini. Levy menghela napas berat. Beberapa rekaman video dari warga sipil dan jurnalis asing menunjukkan unit pasukan kita di lapangan melambai-lambaikan kain putih. Dunia menafsirkannya sebagai tanda menyerah. Narasi ini menyebar seperti api, terutama di media sosial. Mereka bilang tentara Israel yang tak terkalahkan akhirnya menyerah pada perlawanan Gaza. Netanyahu berdiri, urat di lehernya menegang. Kopassus desisnya. Aku yakin hantu-hantu Indonesia itu yang memelintir cerita ini. Mereka tidak menembakkan satu peluru pun, tapi mereka menyerang kita dengan kamera dan rumor. Levy terdiam. Ia tahu menyebut nama Kopassus di hadapan Netanyahu saat ini sama saja dengan menuangkan bensin ke dalam api. Di luar ruangan itu, para penasihat politik Netanyahu berbisik-bisik. Dia semakin tertekan. Kata salah satu dari mereka, tekanan tidak hanya datang dari luar, dari PBB atau media internasional. Tekanan terbesar justru datang dari dalam negeri. Warga Israel memang mulai resah, demonstrasi kecil mulai bermunculan. Para ibu dari tentara yang bertugas mulai bertanya, sampai kapan anak-anak kami harus dikirim ke medan perang yang tak berkesudahan? Di dalam ruang rapat, suara Netanyahu kembali menggema lebih keras dari sebelumnya. Kita tidak boleh terlihat lemah. Sedetik pun saya tidak akan menjadi Perdana Menteri yang dicatat dalam buku sejarah sebagai orang yang menyerah pada Gaza. Sementara itu, Michael Harris duduk di sebuah kafe kecil di pinggiran Yerusalem berusaha keluar dari zona perang untuk mengirim laporannya. Jemarinya menari cepat di atas papan ketik laptopnya. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu kini berada di bawah tekanan dari berbagai penjuru. Dunia internasional menggugat tindakannya yang dianggap tidak proporsional. Warga sipil di Gaza terus berjatuhan dengan jumlah yang mengerikan. Dan di dalam negeri, rumor tentang kehadiran pasukan asing yang membantu Gaza semakin menguat, merongrong narasi kekuatan militer Israel. Di balik layar, Netanyahu berusaha keras mempertahankan citra seorang pemimpin yang kuat dan tak tergoyahkan. Namun, tanda-tanda keretakan mulai terlihat jelas di dinding benteng kekuasaannya. Harris berhenti sejenak menatap kopi hitam pekat di depannya. Ia berpikir, jika aku menulis laporan ini terlalu jujur, terlalu blak-blakan, mungkin aku tidak akan bisa keluar dari negara ini hidup-hidup. Tapi tugasnya adalah melaporkan kebenaran sepahit apapun itu. Di Gaza, Laila mendengar kabar tentang kegoyahan di pihak Israel dari seorang relawan. Mereka sedang ditekan dari segala arah, baik dari dalam maupun luar negeri. Kata relawan itu sambil membagikan sepotong roti. Laila mengangguk pelan tanpa ekspresi. Tapi selama bom masih jatuh di atas kepala kami, apa arti semua itu? Kami yang di sini tetap menderita. Baginya, intrik politik tingkat tinggi di Tel Aviv hanyalah gema yang jauh dan tak relevan. Yang nyata baginya adalah reruntuhan di sekelilingnya, suara tangisan di penampungan, dan rasa takut yang konstan yang mencengkeram hatinya. Di markas PBB, Ratna Wibisono menerima sebuah pesan singkat dari salah satu kontaknya di Timur Tengah. Netanyahu tertekan, kabarnya ia marah besar karena isu bendera putih yang viral. Ratna menghela napas panjang lalu mulai menulis catatan untuk pidatonya berikutnya.
Jika bahkan mereka yang selama ini memproklamirkan diri sebagai yang terkuat mulai menunjukkan tanda-tanda keguncangan, inilah saat yang paling tepat bagi dunia untuk bersatu dan mendesak penghentian serangan. Gaza tidak bisa terus-menerus menjadi pion yang dikorbankan di atas papan catur ego politik. Ia sadar kata-katanya bisa dianggap sebagai ancaman diplomatik oleh beberapa negara, tapi ia tidak peduli. Setiap kali ia melihat foto anak-anak Gaza yang menjadi korban, hatinya ikut terbakar. Kembali ke Tel Aviv setelah rapat yang menegangkan itu berakhir, Netanyahu duduk sendirian di ruang kerjanya yang luas dan sunyi. Hanya suara detak jam di dinding yang menemaninya. Ia menatap foto keluarganya yang terpajang di meja. Apakah aku sudah bertindak terlalu keras, gumamnya pada bayangannya sendiri? Atau memang ini satu-satunya cara untuk melindungi mereka? Tapi bayangan rakyatnya yang berdemonstrasi, laporan korban sipil di Gaza, dan tekanan dari sekutu terdekatnya terus menghantui pikirannya. Ia tahu waktu untuk membuat keputusan krusial semakin sempit. Telepon kembali berdering, kali ini dari Washington. Netanyahu mengangkatnya dengan suara berat. Ya, saya mengerti posisimu, tapi dengarkan aku, Israel tidak akan pernah tunduk. Tidak sekarang, tidak selamanya. Di sisi lain konflik, di sebuah lorong sempit di Gaza, Kolonel Arya Pratama mendengar kabar bahwa rumor bendera putih telah berhasil mengguncang Tel Aviv. Sebuah senyum tipis yang sangat langka tersungging di bibirnya. Terkadang, katanya pada timnya, perang tidak dimenangkan dengan senjata, narasi bisa menjadi peluru yang paling tajam. Seorang prajurit bertanya, apakah ini berarti mereka akan benar-benar menyerah, komandan? Arya menggeleng pelan, belum. Ego mereka masih terlalu besar untuk itu, tapi retakan sudah muncul di tembok mereka dan tugas kita adalah memastikan retakan itu terus membesar. Di tengah malam, Netanyahu kembali mengumpulkan staf intinya. Wajahnya memerah karena amarah dan kurang tidur. Kita tidak boleh kalah dalam perang narasi ini. Kita akan tingkatkan operasi, tambah serangan udara, perketat blokade, dan sampaikan kepada semua media bahwa Israel tetap kuat dan tidak terpengaruh oleh propaganda murahan. Jenderal Levy menunduk lalu berkata lirih, tapi Tuan, semakin banyak serangan yang kita lancarkan, semakin besar pula tekanan internasional. Dunia bisa menuduh kita melakukan kejahatan perang. Netanyahu menatapnya tajam. Biarkan dunia bicara, biarkan mereka menuduh apa saja, tapi di sini, di tanah ini, akulah yang menentukan aturan mainnya. Malam itu di Gaza, Laila menatap langit yang kembali diterangi oleh kilatan bom. Ia memeluk syalnya erat-erat, matanya menatap jauh ke cakrawala. Jika mereka benar-benar mengibarkan bendera putih, apakah itu tanda menyerah yang tulus atau hanya sebuah permainan kejam? Tanyanya pada dirinya sendiri. Dentuman bom yang semakin keras seolah menjadi jawaban yang brutal atas pertanyaannya. Dan jauh di Tel Aviv, Perdana Menteri Israel duduk dengan kepala yang terasa berat, dihantui oleh pertanyaan yang sama. Apakah ia sedang memimpin bangsanya menuju kemenangan atau justru menuju kehancuran? Fajar baru saja merekah di Gaza, namun cahaya matahari pagi yang pucat seolah tak berdaya menembus selimut debu tebal yang menyelimuti kota. Aroma mesiu dari serangan semalam masih menusuk hidung. Di tengah kekacauan itu, sebuah kabar yang lebih aneh dari fiksi mulai berembus. Pasukan Israel di salah satu sektor perbatasan terlihat mengibarkan bendera putih. Kabar itu menyebar lebih cepat dari api, dari satu tempat penampungan ke tempat lain, melalui bisikan, melalui radio butut. Warga Gaza, para relawan, hingga jurnalis asing semuanya bereaksi dengan campuran rasa tak percaya dan harapan yang terpendam. Bendera putih mustahil, bisik seorang warga dengan mata membelalak. Itu adalah simbol universal untuk menyerah. Michael Harris mendengar kabar itu segera bergegas menuju lokasi yang disebutkan. Ia menyiapkan kameranya menembus kerumunan warga yang juga penasaran. Dari balik puing-puing sebuah masjid, samar-samar ia bisa melihatnya.
Beberapa tentara Israel berdiri dengan canggung memegang sehelai kain putih yang diikatkan pada laras senapan mereka. Gerakan mereka ragu seolah mereka sendiri tidak yakin dengan apa yang mereka lakukan. Harris menekan tombol rekam, tangannya sedikit bergetar karena adrenalin. Jika ini benar, jika ini bukan ilusi, seluruh dunia akan terkejut, gumamnya lirih. Ia tahu satu rekaman ini bisa mengubah seluruh persepsi global tentang konflik ini. Pasukan yang selama ini dicitrakan sebagai mesin perang yang tak terkalahkan kini berdiri di hadapan dunia dengan simbol penyerahan diri. Di penampungan, Laila mendengar kabar itu dari seorang pemuda yang baru datang dari lokasi. Mereka bilang Israel menyerah, mereka mengibarkan bendera putih. Laila memandang langit dengan mata berkaca-kaca. Sebagian dari dirinya ingin melompat dan berteriak kegirangan, namun sebagian besar lainnya yang telah ditempa oleh penderitaan bertahun-tahun menolaknya. Terlalu indah untuk menjadi kenyataan, bisiknya. Namun, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia melihat wajah-wajah lelah di penampungan itu dihiasi oleh senyuman. Senyum yang kecil, rapuh, tapi penuh harapan. Di markas kecilnya, Kolonel Arya dan pasukannya juga menerima laporan yang sama. Seorang prajurit melaporkan dengan nada takjub, "Komandan, laporan dari pos pantau mengkonfirmasi mereka benar-benar melambai-lambaikan bendera putih. Apakah ini berarti mereka menyerah kepada kita?" Arya menatap jauh ke arah perbatasan, matanya tenang namun penuh dengan analisis tajam. Bendera putih memang simbol menyerah secara universal, katanya. Tapi dalam perang, sebuah simbol bisa memiliki 1000 makna. Bisa berarti permintaan damai yang tulus, bisa berarti jebakan yang mematikan, atau bisa sekadar pesan politik yang licik untuk menguji reaksi kita. Prajurit itu terdiam, mencoba mencerna kata-kata komandannya. Arya melanjutkan dengan suara mantap, "Jangan terbuai. Musuh yang cerdas jarang sekali menyerah secara terang-terangan. Waspada. Amati setiap gerakan mereka. Ini bisa jadi awal dari akhir atau awal dari tipu muslihat yang lebih besar." Dan di Tel Aviv, laporan tentang insiden bendera putih sampai ke meja Netanyahu. Ia marah besar, memukul meja hingga peta operasi di depannya bergetar. "Apa-apaan ini? Siapa yang memberikan perintah bodoh itu?" teriaknya. Jenderal Levy mencoba menjelaskan dengan tenang. "Itu adalah inisiatif pasukan di lapangan, Tuan. Laporan menyebutkan unit mereka terjepit, kehabisan amunisi, dan mencoba membuka jalur negosiasi agar tidak dibantai." Netanyahu menatapnya dengan api kemarahan di matanya. "Negosiasi dengan Gaza, dengan bayangan Kopassus yang menertawakan kita, itu adalah simbol kelemahan. Seluruh dunia akan menertawakan Israel." Suasana di ruang rapat menjadi sangat tegang. Para staf menunduk, tak berani menatap mata pemimpin mereka yang sedang murka. Sementara itu, di panggung dunia, Ratna Wibisono berdiri di podium sidang darurat PBB. Di tangannya, ia memegang selembar laporan terbaru tentang insiden bendera putih. Ia berbicara dengan suara lantang dan jelas. Simbol penyerahan telah muncul di medan perang, bendera putih telah dikibarkan. Tapi pertanyaan saya adalah mengapa serangan udara masih terus terjadi di sektor lain? Jika bendera putih itu tulus, seharusnya semua serangan berhenti seketika. Dunia tidak bisa lagi menutup mata terhadap ambiguitas yang mematikan ini. Suara Ratna menggema di ruangan megah itu. Beberapa diplomat menoleh dengan penuh minat, sebagian berbisik, sebagian lagi sibuk mencatat. Ratna tahu meskipun suaranya seringkali dianggap kecil jika dibandingkan dengan veto negara-negara besar, kebenaran tetap harus disuarakan dengan lantang. Kembali ke Gaza, Michael Harris mendekati sekelompok warga yang menjadi saksi mata langsung peristiwa itu. Seorang pria tua dengan wajah penuh keriput berkata, "Saya melihatnya dengan mata kepala saya sendiri. Mereka mengangkat bendera putih itu. Kami semua sempat bersorak, tapi hanya beberapa menit kemudian kami mendengar suara bom jatuh dari langit di desa sebelah. Jadi apa artinya bendera putih itu?" Harris terdiam, tak bisa menjawab. Ia hanya menulis di bukunya, "Bendera putih dikibarkan namun serangan tidak berhenti. Sebuah paradoks yang kejam. Dunia perlu tahu tentang pengkhianatan simbol ini." Kolonel Arya kembali mengingatkan pasukannya.
Ingat, tugas kita bukan sekadar mencatat simbol, tapi menjaga nyawa. Jika musuh benar-benar menyerah, kita harus hormati hukum perang. Tapi jika mereka mempermainkan simbol ini, kita harus tetap siap 100%. Tanda tosca. Seorang perwira muda menimpali, tapi komandan, kabar ini sudah terlanjur membuat moral rakyat Gaza meningkat pesat. Mereka percaya perang akan segera berakhir. Arya tersenyum tipis. Itu bagus, harapan adalah senjata yang tak kalah berbahayanya dari peluru bagi musuh kita. Di Tel Aviv, Netanyahu berjalan bolak-balik di ruang pribadinya seperti singa dalam sangkar. Ia tahu insiden bendera putih sudah terekam kamera dunia, tak ada cara untuk menghapusnya. Jika dunia percaya kita menyerah, citra kekuatan Israel akan hancur, katanya pada dirinya sendiri. Tapi jika kita terus menyerang setelah bendera putih itu dikibarkan, dunia akan menuduh kita sebagai penjahat perang yang tidak menghormati aturan. Ia menatap pantulan dirinya di cermin, wajahnya tampak lebih tua, lebih lelah. Apapun yang kulakukan sekarang, aku terjebak. Laila kembali duduk di sudut penampungan memeluk syalnya, hatinya terombang-ambing antara percaya dan ragu. Seorang perempuan tua di sampingnya berbisik, mungkin ini adalah pertanda dari Tuhan, mungkin Allah akhirnya mendengar doa-doa kita. Laila tersenyum samar, aku sangat ingin percaya, Nek, tapi selama aku masih bisa mendengar suara bom, hatiku belum bisa tenang. Matanya menatap ke arah pintu seolah menunggu sesuatu yang lebih nyata, lebih pasti daripada sekadar sehelai kain putih di kejauhan. Malam itu kabar tentang bendera putih mendominasi semua berita internasional. Perdebatan sengit terjadi di mana-mana, apakah itu tanda Israel menyerah ataukah hanya trik perang yang licik. Di Gaza, orang-orang masih bersembunyi di balik tembok yang retak. Di Tel Aviv, pemimpin mereka semakin tertekan. Dan di antara kedua belah pihak, dunia menatap dengan penuh tanda tanya apakah bendera putih itu adalah awal dari akhir perang atau sekadar ilusi damai yang paling menyesatkan. Malam itu Gaza terasa sedikit lebih tenang. Setelah kabar sensasional tentang bendera putih, sebagian warga yang paling berani memberanikan diri keluar dari tempat perlindungan mereka. Mereka berjalan dengan sangat hati-hati di antara reruntuhan mencari sisa air bersih, roti, atau sekadar menghirup udara yang tidak terlalu pekat dengan bau debu dan kematian. Ada secercah harapan, mungkin perang benar-benar akan berhenti, kata seorang pria tua sambil menuntun cucunya melewati puing-puing. Mungkin bendera putih itu adalah pertanda damai yang tulus. Namun, di balik langit yang tampak lebih gelap dan sunyi, pesawat-pesawat tempur Israel masih berputar tanpa suara di ketinggian. Sayapnya yang ramping sesekali berkilat ketika terkena cahaya bulan seolah menjadi pengingat bisu bahwa di tanah ini, damai hanyalah sebuah fatamorgana yang rapuh. Laila berdiri di depan pintu sekolah tua yang menjadi penampungan. Ia menatap sekelompok anak kecil yang berlarian dengan tawa riang untuk pertama kalinya setelah berminggu-minggu. Senyum mereka yang polos dan tulus membuat dadanya terasa hangat, seakan mengingatkannya bahwa Gaza masih memiliki masa depan. Seorang relawan asing menghampirinya. Kau lihat, bendera putih itu, entah itu tulus atau tidak, telah berhasil membuat orang-orang percaya bahwa perang akan segera selesai. Harapan itu menular. Laila mengangguk tapi matanya tetap gelisah memindai langit. Aku ingin sekali percaya, katanya, tapi hatiku berkata lain, ini belum selesai. Seolah menjawab keraguannya, suara ledakan yang dahsyat tiba-tiba mengguncang dari kejauhan. Tanah bergetar, anak-anak yang tadi tertawa langsung menjerit ketakutan dan berlari tunggang langgang kembali ke dalam ruangan. Laila menutup matanya rapat-rapat, merasakan getaran bumi di bawah kakinya. Pengkhianatan, itu kata yang terlintas di benaknya. Di Tel Aviv, Netanyahu duduk bersama para jenderalnya. Laporan intelijen terus masuk. Dunia menuduh kita telah melanggar hukum perang secara terang-terangan. Mengibarkan bendera putih lalu tetap menyerang adalah kejahatan perang, kata salah satu penasehatnya dengan suara hati-hati. Netanyahu menatapnya tajam, matanya merah karena marah. Biarkan mereka menuduh, yang penting kita tidak terlihat lemah.
Jika kita menghentikan serangan hanya karena selembar kain putih yang dikibarkan oleh tentara pengecut, itu berarti Gaza menang. Itu berarti terorisme menang. Jenderal Levy menimpali dengan nada yang lebih tenang namun menusuk. Tapi Tuan, rakyat kita sendiri mulai bertanya-tanya. Mereka melihat video bendera putih itu di televisi dan media sosial. Mereka bingung. Mereka bertanya kepada kami, apakah kita sedang berperang atau kita sudah menyerah? Netanyahu menggebrak meja dengan keras. Kita tidak pernah menyerah, tidak kepada Gaza, tidak kepada bayangan Kopassus, tidak kepada siapapun. Di markas kecilnya, Kolonel Arya Pratama memandangi layar komunikasi yang menampilkan laporan terbaru tentang serangan yang kembali terjadi. Ia tahu betul dalam hukum perang manapun, bendera putih adalah simbol suci yang harus dihormati. Jika setelah mengibarkan bendera putih mereka masih menyerang warga sipil, itu artinya mereka bukan lagi tentara. Itu adalah pengkhianatan terhadap kehormatan militer itu sendiri. Katanya dengan suara dingin. Seorang prajurit bertanya, "Apa yang harus kita lakukan sekarang, Komandan?" Arya menghela napas panjang. Kita tetap pada prinsip kita. Kita tidak menyerang mereka yang sudah menyerah. Tapi kita harus siap jika mereka sengaja mempermainkan simbol suci itu untuk menjebak kita. Ingat, perang ini bukan hanya tentang senjata. Ini adalah perang tentang kehormatan. Michael Harris menulis laporan panjang di kamarnya yang kecil yang hanya diterangi oleh lampu minyak. Ia mengetik dengan cepat seolah dikejar waktu. Ia berbisik sambil membaca ulang tulisannya. Israel mengibarkan bendera putih dan seluruh dunia menyaksikannya sebagai secercah harapan. Namun, ironisnya justru setelah simbol damai itu dikibarkan, serangan terhadap warga sipil Gaza meningkat secara brutal. Sebuah ironi yang pahit. Sebuah janji damai yang dikhianati bahkan sebelum tinta perjanjian mengering. Ia berhenti sejenak, menarik napas dalam-dalam. Baginya, kata-kata itu bukan lagi sekadar laporan jurnalistik, melainkan jeritan nurani. Di luar jendela, ia mendengar suara bom lain meledak. Aku harus terus menulis. Jika aku berhenti, kebenaran tentang pengkhianatan ini akan hilang ditelan oleh propaganda perang. Di penampungan, Laila duduk bersama sekelompok perempuan. Mereka semua membicarakan tentang bendera putih yang kini terasa seperti sebuah lelucon yang kejam. Jika mereka sudah menyerah, mengapa anak-anak kita masih terus tewas? Tanya seorang ibu muda dengan mata yang sembab karena terus menangis. Laila menggenggam tangannya, mencoba memberikan kekuatan meskipun hatinya sendiri hancur berkeping-keping. Karena mereka tidak pernah benar-benar berniat menyerah, jawab Laila pelan. Mereka hanya ingin kita lengah, mereka ingin dunia berpaling sejenak. Tangis perempuan itu pecah seketika. Laila memeluknya erat, berbagi duka dalam diam. Di ruang sidang PBB, Ratna Wibisono berdiri sekali lagi. Kali ini wajahnya lebih keras, suaranya lebih lantang, bergetar karena amarah yang tertahan. Kami tidak bisa lagi mempercayai janji damai yang penuh kepalsuan. Bendera putih seharusnya sakral, sebuah tanda menyerah yang wajib dihormati oleh pihak manapun yang masih memiliki kehormatan. Namun, apa yang kita saksikan hari ini setelah bendera putih itu dikibarkan justru lebih banyak serangan dilancarkan. Ini bukan lagi perang, ini adalah penghinaan terhadap kemanusiaan. Ruangan sidang hening sejenak, beberapa diplomat bertepuk tangan pelan sementara yang lain memilih untuk menunduk entah karena malu atau karena tidak peduli. Ratna tahu ia baru saja menantang kekuatan besar secara langsung, tapi ia tidak peduli. Gaza harus memiliki suara. Di Tel Aviv, Netanyahu menatap laporan tentang gelombang protes yang meletus di berbagai kota besar di dunia. Ribuan orang turun ke jalan di London, Paris, Berlin, bahkan Jakarta, membawa spanduk bertuliskan, "Hormati bendera putih, hentikan kebohongan, gencatan senjata sekarang." Ia merasa dadanya sesak, namun egonya menolak untuk runtuh. Biarkan mereka berteriak, katanya pada Jenderal Levy. Selama aku masih berkuasa, Israel tidak akan pernah tunduk. Bendera putih itu hanyalah selembar kain. Yang terpenting adalah siapa yang pada akhirnya masih memegang senjata.
Levi menatapnya lama. Dalam hatinya, ia tahu keputusan keras kepala ini hanya akan membawa Israel semakin terpojok dan terisolasi dari dunia. Malam kembali turun di Gaza, langit kembali bergetar oleh rentetan serangan udara yang membabi buta. Laila berjongkok di sudut penampungan memeluk syalnya erat-erat. Ia menatap anak-anak yang meringkuk ketakutan mendengar suara ledakan yang tak pernah berhenti. Damai telah dikhianati, bisiknya, dan kami lagi-lagi yang harus menanggung akibatnya. Air mata mengalir di pipinya, namun di balik kesedihan itu ada api kecil yang tetap menyala. Api keyakinan bahwa suatu saat pengkhianatan ini akan terbongkar dan Gaza akan bangkit kembali dari abunya. Di sebuah ruangan gelap yang tersembunyi jauh dari hiruk-pikuk Gaza, Kolonel Arya Pratama duduk menghadap sebuah peta besar yang terhampar di atas meja kayu. Peta itu dipenuhi dengan garis-garis merah, tanda-tanda rahasia yang menunjukkan lokasi patroli musuh, jalur suplai logistik, hingga titik-titik paling rawan bagi warga sipil. Cahaya redup dari sebuah lampu badai menerangi wajahnya yang tegas dan penuh konsentrasi. Ia menatap para prajuritnya yang duduk melingkar di lantai. "Dengar baik-baik," katanya dengan suara rendah namun jelas. "Identitas kita adalah kerahasiaan. Kita bukan pasukan yang diumumkan secara resmi. Kita adalah bayangan. Jika kita sampai muncul ke permukaan, dunia bisa kacau dan misi kita akan gagal total. Tugas kita bukan untuk pamer kekuatan atau mencari konfrontasi. Tugas kita jauh lebih sulit, memastikan bahwa rakyat Gaza masih memiliki sesuatu untuk dipegang, yaitu harapan." Tasam tananimidi dhamemamiat. Seisi ruangan hening hanya suara dengungan drone Israel di kejauhan yang terdengar samar. Mereka semua tahu operasi ini bukan sekadar misi militer. Ini adalah misi kemanusiaan dengan taruhan diplomatik yang sangat besar. Di luar sana, di lorong-lorong sempit yang penuh puing, bisik-bisik itu terus terdengar. Ada pasukan asing yang membantu kita. Mereka datang seperti hantu di malam hari. Orang-orang menyebut mereka Kopassus. Datrebun natatanemna. Laila mendengar rumor itu semakin kencang saat ia membantu membagikan air di penampungan. Matanya melebar penuh rasa ingin tahu. "Kopassus dari Indonesia?" tanyanya kepada seorang relawan yang membisikkan kabar itu. Relawan itu hanya mengangguk singkat, matanya menyiratkan kehati-hatian. Mereka tidak pernah muncul di depan kamera, mereka tidak pernah berbicara dengan siapapun, tapi aku dengar merekalah yang memberikan informasi jalur aman kepada para pejuang lokal dan relawan medis. Bibir Laila bergetar. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang sangat lama, ia merasa tidak sepenuhnya sendirian dalam perjuangan ini. Sementara itu, di Tel Aviv, Netanyahu menerima sebuah laporan rahasia dari Mossad. Ada pasukan asing yang terdeteksi beroperasi di Gaza, Tuan Perdana Menteri, kata seorang analis intelijen. "Kami mencurigai keterlibatan unit pasukan khusus Indonesia, Kopassus." Wajah Netanyahu menegang. "Kopassus itu tidak mungkin. Indonesia terlalu jauh dan mereka selalu berbicara tentang diplomasi dan non-intervensi." Analis itu kemudian menampilkan sebuah foto buram hasil jepretan drone di layar besar. Foto itu menunjukkan bayangan 3 orang pria berpakaian hitam yang bergerak sangat cepat di antara reruntuhan memandu sekelompok warga sipil ke tempat yang aman. "Kami memang tidak punya bukti kuat, Tuan. Tapi formasi gerakan mereka, disiplin mereka, itu bukan gerakan pejuang biasa, terlalu terlatih, terlalu profesional." Netanyahu terdiam, dadanya bergemuruh menahan amarah. Jika benar Kopassus terlibat bahkan secara tidak resmi, berarti konflik ini bisa meluas ke level internasional yang tidak ia inginkan. Di markas rahasianya, Kolonel Arya membagikan instruksi baru kepada timnya. "Kita tidak menyerang, kita tidak mencari kemenangan militer. Strategi kita sederhana, hancurkan moral musuh bukan dengan peluru, tapi dengan menyalakan harapan di hati rakyat Gaza." Seorang prajurit muda bertanya, "Komandan, bagaimana mungkin harapan bisa mengalahkan tank dan jet tempur?" Arya tersenyum tipis.
Karena tank bisa hancur, jet tempur bisa jatuh, tapi harapan tidak akan pernah bisa ditembak mati. Dan ketika rakyat sudah percaya pada harapan mereka, musuh sebesar apapun akan mulai merasa gentar. Ia menunjuk ke peta. Malam ini target kita adalah membuka jalur air bersih yang tersumbat di sektor selatan. Besok kita pastikan jalur obat-obatan sampai ke rumah sakit darurat. Biarkan musuh sadar meskipun mereka punya bom yang bisa menghancurkan, kita punya hati yang bisa membangun. Michael Harris juga mendengar desas-desus tentang Kopassus. Ia menulis sebuah catatan kecil di bukunya. Ada bayangan yang menghantui Gaza. Mereka bergerak cepat, tak tercatat, tak berwajah. Warga sipil menyebut mereka malaikat penyelamat. Tentara Israel menyebut mereka ancaman baru. Dunia belum tahu siapa mereka, tapi jejak kebaikan mereka mulai terasa nyata. Ia menghela napas lalu menambahkan, jika benar Kopassus ada di sini, sejarah akan mencatat kehadiran mereka bukan dengan teriakan kemenangan, tapi dengan bisikan rasa terima kasih. Suatu malam, Laila menyaksikan sesuatu dengan matanya sendiri. Saat ia sedang nekat mengambil air di sebuah sumur tua yang sudah rusak, ia melihat 3 orang pria berpakaian hitam muncul dari kegelapan. Wajah mereka tertutup kain, hanya mata mereka yang tajam yang terlihat. Salah satu dari mereka menatapnya sejenak lalu memberikan isyarat tangan agar ia segera menjauh dan bersembunyi. Beberapa menit kemudian, ia melihat mereka dengan cepat memasang sebuah alat kecil di pompa tua yang rusak itu. Dan tiba-tiba, air bersih mulai mengalir deras. Laila menutup mulutnya dengan kedua tangan menahan tangis haru. Itu mereka, itu pasti mereka, bisiknya. Di Tel Aviv, rapat darurat kembali digelar. Netanyahu menatap layar yang menampilkan laporan intelijen dengan wajah gelap. Jika ini benar-benar Kopassus, kita menghadapi masalah besar. Indonesia mungkin tidak mengirim mereka secara resmi, tapi kehadiran bayangan mereka saja sudah cukup untuk membuat moral rakyat Gaza bertahan lebih lama dari yang kita perkirakan. Seorang penasihatnya memberikan usul, kita bisa membongkar ini ke media internasional, Tuan. Dunia akan tahu bahwa Indonesia telah melanggar aturan internasional dengan melakukan intervensi. Netanyahu menggeleng keras. Tidak, jika kita membicarakannya secara terbuka, nama mereka akan semakin besar. Bayangan tidak bisa dipukul secara terang-terangan. Bayangan hanya bisa dilawan dengan menyebarkan ketakutan yang lebih besar. Di markas rahasia, Kolonel Arya menerima laporan bahwa rakyat Gaza mulai menyebut nama Kopassus dengan penuh rasa hormat dan harapan. Arya menatap pasukannya. Kita tidak boleh merasa bangga, kita bukan pahlawan. Pahlawan sejati adalah rakyat Gaza yang bertahan hidup setiap harinya. Kita hanyalah bayangan yang bertugas menyalakan lilin di tengah kegelapan. Ia lalu menambahkan dengan nada serius, tapi ingat, semakin terang cahaya lilin yang kita nyalakan, semakin keras musuh akan mencoba meniupnya hingga padam. Bersiaplah, serangan balasan yang lebih brutal akan segera datang. Malam itu Laila bermimpi. Dalam mimpinya ia melihat bendera putih berkibar di atas Gaza. Tapi kali ini bendera itu bukan tanda pengkhianatan. Bendera itu bersih, murni, melambai dengan gagah di atas Gaza yang damai dan bebas. Ia terbangun dengan air mata di pipi. Hatinya berbisik, mungkin mereka benar-benar ada, mungkin para bayangan itu akan membantu kami melihat fajar yang baru. Dan di kegelapan malam, 3 bayangan kembali bergerak di lorong-lorong sempit Gaza. Senyap, cepat, tanpa jejak. Mereka tidak meninggalkan nama, tidak meninggalkan tanda, hanya jejak samar harapan di hati mereka yang melihatnya. Karena begitulah cara bayangan bekerja, tak terlihat tapi mampu mengubah segalanya. Langit Gaza kembali membara. Dini hari yang seharusnya tenang dan damai berubah menjadi neraka. Pesawat-pesawat tempur Israel menderu di atas kota, menjatuhkan bom secara membabi buta seolah ingin menghapus seluruh jejak kehidupan dari muka bumi. Suara ledakan yang beruntun membuat tanah berguncang tanpa henti. Debu tebal dari bangunan yang runtuh menutupi udara, membuat siapapun sulit untuk bernapas.
Jeritan kesakitan bercampur dengan raungan siren ambulans menciptakan sebuah simfoni duka yang tak pernah berhenti. Bendera putih yang sempat memberikan secercah harapan kini terasa seperti sebuah lelucon yang paling kejam. Laila terbangun karena dentuman yang sangat keras tepat di dekat penampungan. Dinding sekolah tua itu retak, serpihan beton dan debu jatuh menimpa orang-orang yang berdesakan di dalamnya. Tanpa pikir panjang, ia berlari ke arah kerumunan anak-anak, menarik mereka agar berlindung di bawah meja-meja kayu yang rapuh. "Cepat, jangan keluar, tetap di sini," teriaknya. Air matanya menetes tanpa ia sadari. Mengapa mereka masih menyerang setelah bendera putih itu? Apakah dunia sudah benar-benar tuli terhadap jeritan kami? Di sebuah ruang bawah tanah di Tel Aviv, Netanyahu berdiri di depan peta besar Gaza yang kini hampir seluruhnya ditandai dengan warna merah. Matanya memerah karena kurang tidur, suaranya serak karena terus berteriak. Kita tidak bisa membiarkan bayangan Kopassus dan para pejuang Gaza itu mengangkat moral rakyat mereka. Kita harus menghancurkan harapan itu sampai ke akarnya, katanya dengan keras. Jenderal Levy mencoba menahannya. "Tuan, serangan kali ini terlalu brutal. Dunia sudah menuduh kita melanggar hukum perang. Jika kita teruskan, kita bisa kehilangan semua legitimasi internasional." Netanyahu menatapnya tajam. "Legitimasi? Dunia tidak akan datang menyelamatkan kita jika kita kalah. Laksanakan serangan penuh. Gaza harus bertekuk lutut malam ini." Michael Harris terjebak di sebuah apartemen yang setengah hancur. Dari jendela yang pecah, ia melihat kobaran api di setiap sudut kota. Kamera kecilnya tetap merekam meskipun tangannya gemetar hebat. "Ini bukan lagi perang," bisiknya pada dirinya sendiri. "Ini adalah pembantaian." Mesiam anijam dasyementam jitas. Ia mengarahkan kameranya ke seorang ibu yang berlari di jalanan sambil menggendong bayinya yang masih merah. Tiba-tiba sebuah ledakan terjadi tak jauh darinya. Tubuh sang ibu terlempar ke udara. Bayi itu terlepas dari pelukannya menangis pilu di tengah jalan. Haris menutup mulutnya menahan rasa mual, tapi ia tetap merekam. "Dunia harus melihat ini," katanya dengan suara parau. Di markas rahasia, Kolonel Arya Pratama menerima kabar tentang serangan brutal yang membabi buta itu. Ia mengepalkan tangannya erat-erat. Mereka membalas lebih keras dari yang kita duga. Mereka frustrasi. Seorang prajurit melapor dengan napas terengah-engah. "Komandan, warga di sektor timur terjebak di antara dua front. Banyak anak-anak di sana. Jika kita tidak segera turun tangan, mereka semua akan habis." Arya mengangguk tegas, matanya berkilat. "Kita bergerak malam ini. Kita buka jalur evakuasi baru. Jangan biarkan harapan yang sudah susah payah kita bangun hancur di bawah bom-bom pengecut itu." Pasukannya mengangguk serentak. Meskipun mereka tahu risikonya sangat besar, mereka harus bergerak sekali lagi sebagai bayangan tanpa nama, tanpa pengakuan. Di penampungan, Laila mencoba menenangkan sekelompok ibu yang menangis histeris. Atap bangunan itu nyaris runtuh. "Tenang, kita masih bisa bertahan. Pegang erat tangan anak-anakmu, jangan lepaskan," katanya sambil berusaha tegar meskipun kakinya sendiri gemetar. Dalam hatinya ia merasakan amarah yang luar biasa. Jika ini yang mereka sebut sebagai perang, maka mereka sudah kehilangan seluruh sisa kemanusiaan mereka. Di markas PBB, Ratna Wibisono mengetuk podium dengan keras. Suaranya lantang menahan emosi yang meluap-luap. "Kami semua menyaksikan serangan paling brutal dilancarkan hanya beberapa jam setelah bendera putih dikibarkan. Ini adalah penghinaan terhadap seluruh hukum internasional. Ini adalah kejahatan terhadap kemanusiaan yang paling nyata." Beberapa diplomat berusaha mengalihkan pandangan, sementara yang lainnya bertepuk tangan memberikan dukungan. Ratna tahu kata-katanya bisa menimbulkan risiko diplomatik bagi negaranya, tapi ia tidak peduli. Gaza harus punya suara dan malam ini suaranya harus didengar. Malam itu, Kolonel Arya dan timnya menyusup ke reruntuhan di sektor timur Gaza. Mereka bergerak cepat di antara bayang-bayang menuntun puluhan warga sipil keluar dari jebakan bangunan yang runtuh. Seorang prajurit melaporkan melalui alat komunikasi senyap,
Komandan, ada drone di atas kita, kita terdeteksi. Arya memberikan isyarat tangan. Mereka segera bergerak ke sebuah lorong bawah tanah yang sempit, menutupi warga sipil dengan jubah hitam agar tidak terlihat dari sensor panas di udara. Laila yang kebetulan berada di dalam kelompok warga yang diselamatkan itu melihat sosok seorang pria berwajah tegas menuntunnya melewati puing-puing. Ia tidak tahu siapa pria itu, tapi langkahnya sangat mantap dan tatapannya penuh keyakinan. Hatinya berbisik, mungkin ini dia bayangan yang selalu dibicarakan orang-orang. Di Tel Aviv, Netanyahu menerima laporan bahwa serangan besar-besaran itu berhasil menghancurkan banyak sektor di Gaza. Namun, wajahnya tetap muram. Apakah moral mereka sudah hancur? Tanyanya, seorang analis intelijen menjawab dengan ragu. Justru sebaliknya Tuan, meskipun kota mereka luluh lantak, semangat perlawanan mereka tampaknya tidak padam. Ada rumor kuat bahwa Kopassus berada di balik kekuatan mereka untuk bertahan. Netanyahu membanting tumpukan dokumen di mejanya. Bayangan itu harus dilenyapkan. Jika tidak, kita tidak akan pernah memenangkan perang ini. Jika tadi guna kebamong tatubat, tamtata di sebuah penampungan darurat yang baru, Laila menatap anak-anak yang berhasil selamat dari serangan brutal itu. Mereka lelah, lapar dan trauma, tapi mereka masih hidup. Ia menatap langit yang masih dipenuhi asap. Mereka bisa membakar kota kami, tapi mereka tidak akan pernah bisa membakar hati kami, bisiknya. Di luar sana, dunia menyaksikan dengan ngeri. Rekaman video Michael Harris tentang ibu dan bayinya menjadi viral di media internasional. Narasi global mulai berubah. Serangan brutal Israel tidak lagi bisa dianggap sebagai perang untuk mempertahankan diri. Dunia mulai menyebutnya sebagai pengkhianatan terhadap damai. Dan di kegelapan malam Gaza, Kolonel Arya berdiri di atas reruntuhan. Wajahnya penuh debu, matanya yang tajam menatap langit. Mereka ingin menghancurkan harapan, katanya pelan pada dirinya sendiri. Tapi justru malam ini kita semua tahu harapan kita ternyata jauh lebih kuat daripada bom mereka. Di kejauhan pesawat tempur masih meraung, tapi di dalam dada setiap rakyat Gaza sebuah api kecil tetap menyala. Api yang tak akan bisa dipadamkan bahkan oleh serangan yang paling brutal sekalipun. Di markas besar PBB, lampu-lampu di ruang sidang utama menyala terang kontras dengan kegelapan yang menyelimuti Gaza. Suasana terasa sangat tegang, delegasi dari berbagai negara duduk dengan wajah serius. Di depan podium, Ratna Wibisono berdiri tegak, suaranya bergetar menahan amarah namun tetap tegas. Serangan brutal yang terjadi setelah bendera putih dikibarkan adalah pelanggaran paling nyata dan paling memalukan terhadap hukum perang. Hari ini dunia sedang diuji. Apakah kita akan terus diam dan menjadi penonton bisu dari sebuah pembantaian, atau kita akan berdiri tegak di sisi kemanusiaan? Suasana hening. Ratna tahu setiap kata yang ia ucapkan bisa menentukan arah diplomasi global. Di Tel Aviv, Netanyahu menyaksikan siaran langsung sidang itu dari layar besar di kantornya. Rahangnya mengeras. Diplomat kecil dari negara dunia ketiga itu berani menantang kita di panggung dunia, katanya dengan nada sinis. Jenderal Levy yang berdiri di sampingnya berkata dengan tenang, "Tuan, tekanan internasional semakin besar. Uni Eropa sedang mempertimbangkan sanksi ekonomi. Bahkan sekutu terdekat kita di Washington